Halo sob, kembali lagi di kelas jaga. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan sharing atau belajar bersama mengenai kelas jaket yang ke-13, yakni pembahasannya mengenai bikin dapus biar nggak dapurus seperti sob. Ya, kita tahu bahwasanya ketika sobat mengutip dalam karyanya sobat, kemudian sobat perlu mencantumkan sumber dari kutipannya sobat atau pendukung dari kutipannya sobat. Nah, sumber-sumber tadi harus didetailkan, harus dirincikan, harus dituliskan di yang namanya daftar pustaka, seperti itu sob. Namun sebelum itu, kita mau mengingatin bagi sobat yang belum register di website Jakarta Lomba, silakan register karena gratis, karena di situ kita bakalan ngupdate mengenai kelas jaket selanjutnya, mengenai IC, kemudian international event, kemudian juga tentang poster seperti itu. Dan sobat apabila sudah registrasi, kami ucapkan terima kasih. Ini semua gratis sob, seperti itu. Langsung aja, daftar pustaka adalah hal yang wajib yang sobat perlu cantumkan di karya sobat, atau bisa dibilang ya rukunnya karya tulis. Ya, agar statement yang sobat tulis itu ada pendukungnya, biar nggak kedapurs atau nggak dikira ngedapurs asal ngomong aja seperti itu, nggak seperti itu. Lanjut, kita pakai aplikasi saja sob. Kenapa? Ya, sobat itu bisa mengetikkan secara manual. Contohnya kan kita tahu bahwasanya suatu teori mengatakan nata cukupen, nama, kemudian tahun, judul, kemudian kota, penerbit, seperti itu. Namun alangkah lebih mudahnya lagi, sobat menggunakan aplikasi pihak ketiga. Ada dua yang bisa saya rekomendasikan, adalah Mendeley dan Zotero, seperti itu. Kenapa? Ya karena biar nggak miss. Misalnya nih sobat udah banyak ratusan sumber atau puluhan sumber. Nah, sobat ternyata kelewat satu nih, wah itu fatal sob. Jadi alangkah lebih baiknya menggunakan aplikasi pihak ketiga agar tidak kelewat satu pun, seperti itu. Langsung aja kita praktek. Caranya sangatlah mudah. Ini ya anggap aja lah, silahkan sobat download Mendeley di websitenya Mendeley. Nah, kemudian silahkan login. Jadi ya sobat tinggal login aja. Kemudian istilahnya mendaftar terlebih dahulu, kemudian login. Nah, caranya seperti apa? Contohnya nih, tadi kan kita sudah mendownload ini satu jurnal ini nih. Ini tentang tentang RNA, seperti itu. Nah, di sini tinggal di drag and drop saja sob. Perbedaannya ketika sobat misalnya mau menulis daftar pustaka, perlu menyalin ininya dulu, judulnya dulu, kemudian menulis namanya dulu. Wah, itu lama dan ribet. Biasanya aja sobat ketinggalan. Nah, caranya gimana? Ini kan dibuka kan interface-nya, kemudian ini tinggal sobat drag and drop aja ke sini. Nah, ini bakalan generate secara otomatis mengenai autornya siapa, judulnya seperti apa, tahun penerbitnya seperti apa, kemudian publishernya siapa. Nah, sobat juga bisa membaca secara langsung di sini, seperti itu. Nah, ini kan udah muncul. Nah, misalnya nih sobat ingin mengutip ini ya, misalnya sobat sudah menulis mengenai comparison of mRNA expression profile, seperti itu. Contohnya anggap aja nih kita beralih ke Word. Nah, di Word sendiri sobat bisa menginstal Mendeley. Jadi ini ada kayak pluginnya. Nanti ketika sobat install Mendeley dari webnya, mendownloadnya, menginstalnya, itu secara otomatis nanti ada istilahnya kayak offer, tawaran, apakah sobat ingin menginstal plugin di Word. Contohnya mRNA adalah apa? Nah, sobat ingin ini mengutip yang namanya ini Xiaomei Chen, seperti itu. Ya, langsung aja klik insert citation Xiaomei Chen. Nah, ini diklik, kemudian oke. Secara otomatis dia akan menggenerate yang namanya ini kutipan. Contoh lagi, anggap aja sobat ngetik lagi nih agroekosistem adalah bla bla bla. Kemudian sobat ingin mengutip namanya, misalnya anggap aja Budi. Nih, anggap aja. Sudah muncul ternyata. Oh, 1, 2.
Caranya gimana biar menyusun daftar pustaka itu sangat mudah sob. Jadi misalnya nih udah nulis semua panjang, kemudian sudah mengutip, nah langsung aja insert bibliografi. Nah ini juga sobat bisa memilih tipenya, tipe daftar pustaka kan ada Harvard Style, kemudian APA seperti itu. Anggap aja kita ambil contoh kita menggunakan APA. Tuh, nah sudah kan. Kita tinggal yang namanya mengklik insert bibliografi. Nah, secara otomatis dia bakalan menggenerate daftar pustaka atau bibliografinya. Jadi ketika sobat sudah menulis ini, tinggal klik saja, kemudian drag and drop, jadi agar memudahkan sobat. Nah, bagaimana ketika sobat mengutip online? Seperti itu. Contoh aja ini ya. Tadi kan kita sudah searching atau kemarin ataupun pertemuan sebelumnya atau kelas sebelumnya kita sudah searching mengenai pengantar bioteknologi seperti itu contohnya. Namun kan ini kan nggak bisa di-download. Caranya gimana? Nah itu juga ada yang namanya ini extension dari Mendeley-nya untuk browsernya sobat. Contoh lah kita anggap ini caranya bagaimana? Tinggal sobat klik di sini. Nah, ini kan bakalan muncul pengantar bioteknologi. Ini bisa sobat edit sendiri. Misalnya web page. Ini bisa diganti anggap aja lah dari buku pengantar bioteknologi. Kemudian autornya siapa? Autornya kan ini. Tinggal dikopas saja. Bentar. Ini seperti ini. Nah seperti ini, kemudian tahun 2018 udah, kemudian di add. Ini masih memproses. Mohon maaf, ini kok malah error, sepertinya salah. Oh ya, last name, sorry, Nugroho Endik, anggap aja gitulah. Kita add. Kenapa ini? Atau langsung aja wis tanpa edit langsung di add. Nah udah ter-add Endik Nugroho 2018. Nah kemudian di sini silakan sobat kembali ke sini, kemudian mengutipnya kembali mengenai bioteknologi, anggap aja adalah sobat ingin mengutip yang namanya Endik Nugroho tadi. Endik, ini belum ya, belum terupdate. Nah biasanya ada terkait masalah seperti ini sob. Jadi misalnya belum terupdate, apalagi ketika sobat mengutip secara online, contohnya kayak tadi di Google Buku, namun belum muncul di sini, silakan sobat klik ini sinkronisasi seperti itu. Nah silakan menunggu, ini agak lama juga. Nah tergantung dari internetnya sobat. Kalau sudah seperti ini, sudah sukses, biasanya munculnya, semoga saja. Nah sudah muncul kan Endik Nugroho atau ini Endik Denny Nugroho. Nah wis oke. Ini muncul kan di sini, malah munculnya di sini. Nah, ini secara otomatis bakalan terupdate sob, yang namanya dapusnya sobat. Misalnya kan tadi kan awalnya 2, kemudian sobat tambah 1 lagi. Nah, itu bakalan muncul diurutkan secara otomatis. Kan yang namanya dapus kan harus urut abjad dari yang A sampai Z, harus urut seperti itu. Jadi langsung biar lebih mudah seperti itu sob. Oke, itu aja sob. Kalau penggunaan Zotero hampir sama dengan Mendeley, jadi drag and drop, kemudian sobat cari di Word-nya namanya siapa untuk dikutip, kemudian insert bibliografi untuk membuat daftar pustaka. Sangatlah mudah. Itu saja yang bisa kami sharingkan terkait konsep yang ke-13 mengenai bikin dapus biar tidak ngedapus. Selebihnya sobat bisa telusuri di website kami di coklatlombok.com maupun di YouTube dan Instagram kami. Silahkan register di sana dan gratis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kelas zakat yang selanjutnya.